Nggak ada di otak saya, nggak ada opsi buat meninggal. Paling apa sih, berantem sama pacar. Sempat cerita kangen Laura juga. Iya, dia juga sempat mimpiin katanya ngajakin main gitu. Tapi udah sih sampai situ aja waktu itu ceritanya. Iya, hapus tato itu juga kita juga bahas sih, kayak kok dia hapus tato segala macem, kayaknya prepare banget kayak gitu. Kisah pilu berpulangnya almarhumah Lula Lafah tampak menyisakan luka yang tak hanya teramat dalam menggores, tetapi juga sukar dihapuskan oleh sanak keluarga dan orang-orang terdekat. Perihnya duka nestapa pun terlukis begitu jelas di raut wajah mereka yang datang memanjatkan doa di acara tahlilan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2026 kemarin. Dari banyaknya kerabat yang seolah tak berhenti datang, terasa sedih yang adatnya sedikit berbeda, ternyata dirasakan oleh sang sahabat, yakni Keanu Angelo. Bagaimana tidak, ini merupakan kedua kalinya bagi Keanu untuk mengucap selamat tinggal kepada sahabat dekatnya. Setelah pada tahun 2021, mendiang Laura Anna lebih dahulu pergi. Lantas, seperti apakah luapan kesedihan Keanu Angelo usai kepergian Lula Lafah? Itu hari dia pergi juga kan, itu kan hari Dara ulang tahun tuh, kita mau surprisein. Itu saya ngevlog dan seru banget ya kemarin. Jadi kita benar-benar shock banget dengarnya, dan harusnya dia ada tuh. Nggak ada di otak saya, nggak ada opsi buat meninggal. Paling apa sih, berantem sama pacar, ngaret aja, atau enggak lagi ngapain dulu. Jadi begitu tahu itu juga rasanya aneh, Mbak. Saya juga bingung. Saya bingung banget. Nggak ada deh opsi meninggal tuh di otak kita. Nah ya, ini emang udah takdir Allah, mau gimana lagi. Gitu. Kita sayang sama dia. Lo lebih sayang sama dia. Dia anak yang baik, anak yang peduli sama keluarga, peduli sama orang tua. Kelihatan film. Kita juga lihat dia sama teman-temannya juga baik. Sama teman-temannya deket, baik. Ya itu sih. Semua yang nempel di core memori saya. Jadi waktu dulu itu, waktu saya pertama selebgram, saya kan nggak punya HP. Terus saya beli HP. Nah itu tuh saya sama Laura tuh lagi di Pondok Indah sama dia. Terus duit saya tuh cukupnya cuma beli HP-nya doang. Saya ingat banget dulu iPhone 10. Terus nggak ada case-nya, ditanya sama dia, lu nggak ada case-nya? Bilang nggak punya duit lagi. Dia lepas case HP dia buat saya. Itu baru kenal belum sebulan. Orangnya baik banget, tulus banget. Jadi HP dia saat itu, dia kan tapi punya banyak case ya. Tapi hari itu dia jadi nggak pakai case handphone, case-nya buat HP saya. Belum kering benar luka yang ditinggalkan kepergian mendiang Laura Anna, Keanu Angelo harus kembali ditinggal pergi oleh sosok sahabat. Kini, kisah persahabatan mereka hanya tinggal kenangan. Kenangan indah yang adanya tak akan pernah terhapus dari memori Keanu. Namun siapa sangka, masih tersisa cerita haru tak terduga dari indahnya persahabatan mereka bertiga. Hal itu diungkap oleh Greta Iren selaku kakak dari mendiang Laura Anna. Greta bercerita, jika di hari-hari terakhirnya, almarhumah Lula sempat menghubungi untuk menceritakan sebuah mimpi. Dan di mimpi tersebut, almarhumah mengaku didatangi oleh mendiang Laura yang mengajaknya bermain. Kaget banget. Cuman ya memang semuanya sudah rencana Tuhan. Postingan, dia sempat cerita katanya, kangen Laura juga. Iya, dia juga sempat mimpiin katanya ngajakin main gitu. Tapi udah sih sampai situ aja waktu itu ceritanya. Buat aku dia salah satu teman
terbaiknya Laura, teman terbaik aku juga sekarang, dan dia benar-benar selalu ada untuk teman-temannya. Dia salah satu teman yang bisa diandalkan lah. Oke deh, aku mohon doanya ya. Pesan dari aku cuman semoga dia tenang di sana, bisa bertemu sama Laura, bisa akhirnya main bareng juga. Itu bagaimana, Kak? Mungkin karena yang paling dekat sama di antara teman-teman Laura, buat aku Lula kali ya, karena Lula sering banget nginep gitu kan. Jadi kita lebih sering bertemu, aku juga masih sering chattingan sampai sekarang gitu. Jadi buat aku juga lumayan kehilangan banget. Terlepas dari kisah pilu dan mengharukan yang tersisa, diketahui pula bahwa di penghujung hayatnya, almarhumah Lula Lafah sedang berjuang menghadapi sederet penyakit, yakni infeksi saluran kemih, batu ginjal, peradangan dan pembengkakan usus, serta gangguan lambung alias GERD yang membuatnya wajib mendapatkan penanganan dokter. Dan di masa-masa itulah, momen hangatnya romansa almarhumah Lula dan sang kekasih menjadi sorotan orang banyak. Ya, Reza Arab terlihat begitu setia mendampingi Lula yang diketahui jatuh sakit pada momen pergantian tahun 2026 ini. Pulang. Gimana? Bilang hidup saya gaya hidup tak benar. Nih, yang mengamalkan saya karena air putih, batu. Jadi kuncinya minum air putih. Oke, aku minum air putih yang banyak. Aku beli tumbler kayak kamu. Soal GERD aku itu datang dan pergi ya. Jadi GERD aku tuh biasa kambuh kalau aku telat makan. Aku tuh memang suka lupa. Sumpah nggak tahu sih, aku bingung banget. Aku juga suka kayak kalau lagi asik gitu, aku tuh lupa makan gitu. Dan sebenarnya aku tuh nggak suka makan berat. Aku tuh suka nyemil, kayak ngemilin nugget. Tapi makan berat gitu tuh aku nggak suka gitu. Jadi aku nyemil. Terus GERD aku lagi itu biasanya tuh suka kambuh kalau aku lagi banyak pikiran atau stres. Dan aku bisa bedain apa ya, GERD yang gara-gara emang makan atau GERD gara-gara pikiran. Jadi kalau GERD gara-gara makan itu biasanya perut aku yang sakit sampai ke ulu hati gitu, itu tuh nyut sakit gitu. Tapi kalau misalkan GERD gara-gara pikiran, aku tuh sesak nafas yang chest burn gitu, yang berasa sampai ke leher, dan badan aku bisa kesemutan, bisa tangan aku tuh sampai kaku, bisa kayak gini doang. Itu kalau gara-gara pikiran. Mau operasi lagi sebenarnya, terus mau diperiksa tuh. Dia bilang ke saya malamnya jam 10 malam sebelum meninggal tuh dia ada pembekakan usus, mau dimasukin kamera. Terus saya bilang tenang aja, nggak usah takut. Dia takut. Saya bilang udah zikir aja, kayak gitu. Tapi ternyata besoknya juga udah. Walau dengan kondisi kesehatan yang menurun, almarhumah Lula tampaknya enggan untuk membuat orang-orang terdekat merasa khawatir. Dengan rapih dan begitu terancang, Lula menjalani hidup seperti biasa, meski perlahan tubuhnya habis digerogoti penyakit yang ia idap. Hal itu terbukti dari terkuatnya cerita para sahabat, yang mana di akhir hayatnya, Lula masih ikut dan antusias dalam merancang rencana liburan bersama para sahabat dekat. Bahkan, tiket penerbangan sudah ia bayar dengan lunas. Lantas, seperti apakah cerita Kianu terkait rencana liburannya bersama almarhumah Lula Lafah? Ya kita emang mau liburan. Aku kemarin udah pada beli tiket kita semua. Terus ya kayak gitu deh, jadi cancel. Mau ke Chiang Mai, Mbak.
ke Thailand rame-rame, satu geng. Awkarin juga ikut harusnya. Makanya kita kemarin tuh lagi seneng banget sebenarnya. Enggak dadakan, tapi kayak dadakan langsung beli tiket gitu. Liburannya buat kita, liburan biasa aja. Kita emang harusnya tuh tahun baru selalu bareng. Cuman kemarin kita liburan nggak bareng, misah lah. Mereka temen Lula, Sarah sama Risha sama Dara ke Bali, aku ke London, Karin di Melbourne. Pokoknya ini tahun baru yang misah. Terus kita pengen kayak liburan yang bareng. After tahun baru tuh itu kan Chiang Mai. Kabar berpulangnya Lula Lavah memang datang secara tiba-tiba. Aten tetapi, beberapa firasat yang mencolok ternyata sudah dirasakan oleh orang-orang terdekat. Salah satunya dirasakan oleh Tianu Angelo sang sahabat, di mana almarhumah Lula sempat hadir di sebuah acara dengan menggunakan baju putih, sedang para sahabat mengenakan serba hitam. Dalam salah satu unggahannya di media sosial, Keanu pun memberikan sebuah pesan penuh arti. Gak nyangka banget lu pakai putih di hari itu, di saat kita semua pakai hitam. Lantas, seperti apakah penjelasan Keanu Angelo tentang maksud unggahannya? Iya. Itu emang kalian pilih outfit seperti itu atau emang kayak dadakan aja? Hitamnya? Tiba-tiba saya kepikiran pengen pakai hitam aja. Jadi saya bilang di grup pakai hitam yuk. Terus pakai hitam. Iya, Dara ulang tahun kemarin. Kan biasanya kalau ulang tahun pakai baju putih segala macem. Saya pengen kayak hitam aja tiba-tiba. Firasat Kak, maksudnya Iya, nggak tahu. Baik, orang baik. Orangnya nggak milih-milih, nggak ngebeda-bedain orang. Baik banget deh, sama cantik banget nggak sih? Buat aku itu pulat paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar jerih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa satu sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih dia, semua dia kerja keras dia itu semuanya hasil karena itu. Jadi sayang kalau punya rencana lain. Tak berhenti sampai di situ saja ternyata, gelagat-gelagat mencolok yang dilakukan oleh almarhumah Lula Lavah di penghujung usianya. Belum lama ini, ia bahkan sudah menghapus 2 tato yang selama ini senantiasa menghias tubuhnya. Bab tengah mempersiapkan raganya untuk kembali pulang ke hadapan Sang Maha Pencipta. Hal itu pula yang diceritakan oleh para sahabat. Mereka menilai hal itu sengaja dilakukan almarhumah Lula demi kembali bersih sebelum kembali ke pangkuan Tuhan. Oke, jadi ini aku udah anestesi dulu. Sebenarnya yang sebelah sini udah kayak nggak kelihatan, tapi ada surprik hitam dikit gitu. Terus ada yang di sebelah sini juga. Sama yang paling belum hilang itu di belakang, cuman udah 50% lah. Udah jauh banget dibanding tato pas pertama awal, kan tebel banget, sekarang udah tipis banget. Iya, hapus tato. Itu juga kita juga bahas sih kayak kok dia hapus tato segala macem, kayaknya prepare banget. Kayak gitu. Ngobrol. Kita tuh beneran cerita semua yang kecil-kecil yang nggak penting, yang penting sama cerita kita beneran gang up gitu rame-rame itu. Ya badannya pengen balik aja. Kayak yang diciptain sama Allah gitu. Nggak bertato lah gitu. Begitu dalam memang luka dan penyesalan yang ditinggalkan dengan kepergian Lula Lavah.
Luka itu pula yang kini perih dirasakan oleh Reza Arab Octavian, sang kekasih. Mengingat belakangan ini, kisah romansa mereka berdua dikabarkan segera berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Usai Reza memberikan cincin di hari ulang tahun almarhumah Lula. Namun apa mau dikata, Tuhan memiliki rencana berbeda. Almarhumah Lula Lafah kini tinggal kenangan. Namun siapa sangka, di tengah gemerlap dunia hiburan, Lula telah mempersiapkan bekal untuk di alam sana. Salah satunya dengan berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah. Andai kata diizinkan, ya mungkin nikah lagi. Kalau enggak juga nggak apa-apa.